Saya mau masuk dalam satu topik yang dimana saya juga nanti akan sisipkan bagaimana revival di beberapa negara, daerah yang memang diinisiasi oleh bangsa Indonesia. Jadi bukan hanya konsep tetapi hal yang lebih mengkerucut kepada goal setting ya. Jadi siapa yang bisa terlibat, terlibatlah. Dan justru nanti 14 sampai 16 Januari di Lumajang itulah kerucutnya untuk kita bisa bernetworking, berkolaborasi dengan bangsa lain dan menjadi satu net besar secara global. Kita Indonesia udah nggak saatnya mikirin untuk negara kita sendiri. Gereja nggak kurang banyak, gereja itu banyak di Indonesia, tetapi apakah kita berkolaborasi satu dan yang lain, bukan jadi pemancing tapi menjadi penjala manusia ya. Yang doa nggak kurang, di mana-mana juga doa, tetapi doa yang secara korporat di hadapan Tuhan menjadi penjaga bagi bangsa. Nah, saya mau berbicara mengenai Great Awakening or Fall. Kenapa ini menggelitik tema ini? Apakah kita akan menghadapi suatu kebangunan rohani besar atau malah kejatuhan? Kenapa tema ini kok jadi membuat pertanyaan buat kita? Nah, banyak sekarang doa itu dikondisikan oleh apa yang kita lihat. Doa dikondisikan oleh sesuatu yang sedang terjadi. Doa dikondisikan dengan opini atau perpolitikan. Nah, we have to be very careful. Arus deras yang ada itu seperti bendungan air yang bisa tanggulnya jebol dan membuat banjir, bukan blessing tapi itu jadi bencana. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, secara rohani kita harus bisa selidiki bagaimana Tuhan selalu berbicara mengenai kualitas, bukan sekedar kuantitas. Nah, kedikjayaan suatu bangsa adalah bukan siapa presidennya, bukan siapa rekor presidennya, pemimpin bangsanya. Bermacam presiden udah pernah kita rasakan di Indonesia sampai presiden ke-8 ini. Ya. Tetapi kita harus bisa melihat bahwa kondisi suatu bangsa itu ditentukan bukan pemimpinnya, tapi umat Tuhan. Apakah umat Tuhan itu menjaga hadirat Tuhan itu ada terus-menerus di kota, di bangsa kita? Nah, apa sebetulnya yang menyebabkan hadirat Tuhan menyingkir dari kota kita, dari bangsa kita? Itu tentunya karena dosa, apalagi dosa korporat, yang itu menjadi satu belief system, kepercayaan secara korporat, sehingga itu menjadi satu perilaku, kebiasaan yang menyingkirkan hadirat Tuhan atas suatu kota atau satu bangsa. Itulah dosa kita, dosa umatnya, dosa bangsanya. Makanya kita ini perlu berdoa untuk pemerintahan kita tanpa kita blaming. Gak usah kita blaming, yang ini dari Tuhan, yang ini. Nah, kata siapa itu juga, karena bisa pro kontra. Tetapi berdoa dengan hati Tuhan, karena seringkali opini itu yang membuat kita, menggiring kita untuk berdoa di hadapan Tuhan. Dan seringkali kalau doa itu tidak dijawab, maka kita kan jadi marah, atau bahkan bisa menjadi perpecahan di antara kita sendiri. Kenapa hadirat Tuhan tidak ada? Kalau ada dalam suasana dosa dan tidak ada yang memanggil. Kita lihat Sodom dan Gomora, tawar-menawar sampai 10 orang pun nggak ada, dimusnahkan Sodom dan Gomora itu. Jadi ada counting, ada perhitungan yang Tuhan pakai, yaitu korporat itu.
Meskipun seseorang juga penting, aku mencari seseorang di tengah-tengahmu, orang yang mendirikan tembok, mempertahankan negeri. Kalau tidak, kumusnahkan negeri itu. Yeskiel 22 ayat 30. Nah, bagaimana kalau kita berpikir, kalau kota atau bangsa yang mayoritas beragama Kristen, apakah itu ada hadirat Tuhan? Belum tentu. Belum tentu. Ada Shekinah glory. Emang kantong-kantong Kristen di Indonesia itu penuh Shekinah glory? Nah, di Karo, misalkan di Medan, di Sumut, di Sulut, ya, apa nggak kurang salib di mana-mana? Tetapi apakah sudah terjadi transformasi di sana? Tidak ada korup, penjara-penjara kosong. Sekarang penjara-penjara, waduh, gila-gilaan penuhnya, termasuk di Medan juga. Di Manado sudah nggak nampung. Kejahatan semakin marak, doa juga marak, gereja semakin marak di mana-mana. Nah, saya pernah ke Brasil beberapa kali dan saya bertemu dengan orang-orang Brasil di Jepang. Semangat menginjil luar biasa, semangat berdoa luar biasa, tapi semangat perpecahannya juga hebat. Dan di Brasil itu mayoritas Kristen dan Katolik. Tapi kalau kita lihat di kota-kota itu, jangan heran umur 9 tahun udah jadi PSK. Umur 13 udah jadi pengedar narkoba. Itu ada satu perkampungan, itu di kota-kota tuh ada namanya favela disebutnya. Itu kampung-kampung di tengah kota. Itu ngeri banget. Itu sebenarnya kampung itu banyak sekali gerejanya, satu jalan juga banyak sekali gerejanya, tetapi penduduknya tidak ramah dan kita ini tidak boleh jalan sendiri ke situ, habis kita pulang telanjang. Ya. Nah, jadi bagaimana sih sebetulnya apa yang saya maksud ini? Jadi Tuhan itu menjadikan kita menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Nah, umat Tuhan itu harus jadi rumah doa dan menjadi barometer kesehatan atas suatu negeri. Makanya di dalam 2 Tawari 7 ayat 14 dan 15, saya bacakan sekali lagi, ini ayat pasti udah jadi ayat hafalan buat kita semua. Dan umatku, if my people, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka if, ada if, jika kamu begini, maka aku akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan, serta itu jadi bonus plus, memulihkan negeri mereka. Bungkusannya memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka dan telingaku menaruh perhatian kepada doa dari tempat ini. Nah, doa itu bukan religi, bukan ritual, sekedar karena kita orang beragama jadi kita harus berdoa. Tetapi doa itu adalah merupakan suatu barometer. Doa itu merupakan suatu daya tarik supaya Tuhan menaruh perhatian. Tapi kalau doanya hanya kita minta blessing, minta supaya kursi-kursi jemaat dipenuhin, minta supaya kita ruko kita bertambah, usaha kita semakin hebat, kayaknya kalau saya jadi seorang bapak punya anak kayak begini, minta ini minta itu terus. Nah, mulai kapan sih kamu sadar apa yang di pikiranku ini harus jadi kemauanmu, harus jadi kerinduanmu? Saya menyadarkan anak saya udah sampai gede juga, sampai pernah gak kalian tuh berpikir untuk orang lain, untuk kota dan untuk bangsa, while you do the work, the job, the business. It's not just for ourselves, just to fulfill our needs,
Gak sekedar untuk kita cukup diberkati. Udah diberkati mau ngapain? Nah, kenapa? Karena Allah kita mempunyai ikatan janji. Tuhan kita senang dengan janji. If my people then. Nah, di dalam 2 Tawari 7 ayat 19-20. Tapi jika kamu ini berbalik dan meninggalkan segala ketetapan dan perintahku yang telah kuberikan kepadamu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka aku akan mencabut kamu dari tanahku. Oh my God. Yang telah kuberikan kepadamu, dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku. Maksudnya apa? Bait Allah. Maksudnya apa? Gereja. Maksudnya apa? Tempat kita berdoa. Kenapa? Karena kita ini harus kita jangan sampai meninggalkan segala ketetapan dan perintah Tuhan. Dan rumah ini yang telah kukuduskan bagi namaku akan kubuang dari hadapanku, dan akan kujadikan kiasan dan sindiran di antara segala bangsa. Ya, tapi kan ini perjanjian lama. Loh, kalau perjanjian lama nggak berlaku, mendingan kita potong aja Alkitab kita. Karena semua punya basic foundation di mana Tuhan itu berjanji kepada umatnya. Jadi ada but, ada if, so, kalau begitu. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, melihat keadaan Israel, saya belum pernah nih ngelihat dalam hidup saya yang sekarang ngelihat Israel dalam keadaan sekarang, orang mau mengecam, mau gimana, bahkan mulai Indonesia mulai, waduh, pemimpin bangsa kita, salah satu pemimpin bangsa kita yang petingginya mengatakan bahwa bangsa Israel harus dieliminasi dari bumi ini, dari peta bumi ini. Mulai ngomong begitu. Oh my God. Itu saya nggak bicara politik. Ini Bapak Ibu sekalian, kita ini dalam satu situasi kondisi di mana fulfillment, peneguhan Bible profesi itu di zaman kita. Kenapa 2000 tahun bangsa Israel nggak ada, mendadak ada? Bulan Mei tahun 1948, kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Dan kita lihat 3 tahun ke depan ini akan 80 tahun kemerdekaan ini. So what maksudnya ini? Satu angkatan ini tidak akan berlalu, kata Tuhan, sebelum segala sesuatunya terjadi. Dan bagaimana Tuhan ini punya covenant dengan Israel, sampai seorang raja yang namanya Daud, yang everybody knows, dan ini menjadi high standard buat kita semua untuk worshiper, untuk doa dan lain sebagainya. Tetapi kita lihat Daud mempunyai banyak kesalahan, tapi selalu diampuni Tuhan. Di dalam 2 Samuel 24 ayat 18-25. Edi, tolong bantu aku untuk baca ya. 2 Samuel 24 ayat 18-25, silakan. Pada hari itu datanglah Gad kepada Daud dan berkata kepadanya, "Pergilah, dirikanlah mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Arauna, orang Yebus itu." Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ketika Arauna menjenguk dan melihat raja dengan pegawai-pegawainya mendapatkannya, pergilah Arauna keluar, lalu sujud kepada raja dengan mukanya ke tanah. Bertanyalah Arauna, "Mengapa tuanku raja datang kepada hambanya ini?" Jawab Daud, "Untuk membeli tempat pengirikan ini daripadamu dengan maksud mendirikan mezbah bagi Tuhan, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Lalu berkatalah Arauna kepada Daud, "Baiklah tuanku raja mengambilnya dan mempersembahkan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah,
itu ada lembu-lembu untuk korban bakaran, dan eretan-eretan pengirik dan alat perkakas lembu untuk kayu bakar. Semuanya ini, ya Raja, diberikan Arauna kepada Raja. Arauna berkata pula kepada Raja, kiranya Tuhan Allahmu berkenan kepadamu. Tetapi berkatalah Raja kepada Arauna, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya daripadamu dengan membayar harganya. Sebab aku tidak mau mempersembahkan kepada Tuhan Allahku korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Sesudah itu Daud membeli tempat pengirikan dan lembu-lembu itu dengan harga 50 shikal perak. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Maka Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu, dan tulah itu berhenti menimpa orang Israel. Hukuman Tuhan kepada bangsa Israel gara-gara Daud. Ya, bagaimana Daud itu menghitung berapa jumlah tentaranya, kekuatannya. Ternyata 800.000 plus berapa jadi 1.200.000. Banyak banget ya. Kita nggak tahu tentara di Indonesia ada berapa. 2 juta atau gimana? Tapi ini bayangkan, ini zaman dulu. Ternyata ini satu kekejian di mata Tuhan, dan sehingga membuat Tuhan marah. Kamu mau hukuman apa? Mau hukuman bahaya kelaparan terjadi, atau ada wabah, pandemi yang membunuh 70.000 orang mati? Waduh. Dan setelah itu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud membangun mezbah bagi Tuhan, maka tulah itu berhenti. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudariku, keluarga besar yang aku kasih dalam Tuhan, kita sudah melewati pandemi. Apakah tanda-tanda pertobatan itu ada pasca pandemi ini, atau semakin ego, semakin parah, semakin rentan orang, semakin banyak orang mau bunuh diri, semakin stres, atau semakin kita tambah bersemangat bangun gereja, bukan bangun mezbah tapi bangun gereja yang namanya organisasi. Can you imagine? Saya cuma ngomong begini aja gitu. Kalau pandemi nanti akan datang kembali 2025, what we gonna do? Apa yang akan kita lakukan dan apa tindakan preventif kita? Pakai masker, sementara ini penyakitnya aja yang akan disebar itu akan berbeda dengan yang dulu dan lebih ganas mungkin. Mungkin kita berpikir ini konspirasi, tetapi ini akhir zaman akan terjadi. Bahaya kelaparan, gempa bumi di Filipina sekarang sedang terjadi satu super typhoon lagi. Berapa ya, kalau nggak salah 4 typhoon sedang datang dan mau menghantam Filipina. Do you know Filipina cuma satu-satunya negara di Asia yang Kristen. Daud waktu itu merupakan raja yang paling dimuliakan dari semua raja, tapi dia bertobat. Dia harus mempercayai Tuhan lebih dari segalanya dan membawa seluruh rakyat. Look, I just humble before the Lord of my lords. I just humble myself before the King of Kings. I'm a king. I'm your king. Daud merupakan satu kombinasi seorang raja tapi juga seorang imam. Nggak ada raja lain. Nah, jadi waktu itu ketika peristiwa Daud membangun mezbah bagi Tuhan, maka
Arauna tadinya mau memberikan tanah itu. Daud kata, no, I have to pay. Karena aku harus membayar harga, rela membayar harga untuk menaruh tabut ini, kemah suci ini, supaya apa? Tulah itu berhenti. I need to pay the price. Dan gak pernah ada raja yang mengumpulkan harta sedemikian hanya untuk satu, adalah pembangunan bait Allah. Yang kedua baru istananya. Nah, tahu nggak, sampai sekarang hari ini tanah itu adalah letak bait suci dibangun. Nah, apa ini kita bicara soal mesbah? Kita harus bicara lebih lagi. Inilah rumah doa, tempat korporat untuk berdoa. Karena umatnya secara komunitas, eklesianya itu harus berfungsi untuk berkumpul bersama-sama. Tidak ada doa jadi golongan ini, golongan itu, dan sebagainya. Tapi kita doa secara korporat. If my people, dan umatku yang atasnya namaku disebut. Jadi, Bapak Ibu sekalian, mesbah itu adalah is a place that with covenant, dengan satu ikatan perjanjian. A place that we agree. Kita harus bersama-sama kumpul, setuju, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tidak ada satu yang lebih hebat daripada orang lain. Tetapi ada unsurnya di sini, mesbah bukan not just a place, tapi di mana ada para imam berfungsi, yaitu pelayanan pendamaian. Lord, ampuni kami, kuduskan kami, kembalikan kami untuk kami boleh mengasihi Engkau. We need you, Lord, more than anything. Kalau kita sekarang terbalik, siapa presidennya baru kita ngegiring Tuhan. Bapak Ibu sekalian, manusia bisa berubah. Semua bisa berubah. Bupati bisa berubah, gubernur bisa berubah. Hari ini ngomong merah, besok bisa ngomong biru. Siapa yang mengendalikan pikiran mereka? Tuhan. Kalau umat Tuhan tidak berdoa sungguh-sungguh di mereka, setan akan menguasai. Nah, para imam itu adalah kita sendiri. Firman Tuhan dikatakan bahwa di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dan 10, tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi harus ada people-nya yang menggraviratkan, memperdamaikan the people, the nation, the community. Dan kita berdiri di mata Tuhan, di hadapan Tuhan, berfungsi sebagai imamat yang rajani. Lalu yang ketiga harus ada unsur apa? Korban. Aduh, korban apa maksudnya? Hidup kita. Hidup kita adalah korban yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 1, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah itu bukan sekedar hirabasyakarala bobo, nangis, geleter dan itu suci, kudus. Enggak, belum tentu. Tapi itu salah? Enggak juga. Tetapi hidupnya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan. Doa orang benar, bukan doa yang benar. Nah, jadi kita harus bisa melihat siapa yang Tuhan pakai dan memang bagaimana kita ini bisa berfungsi sebagai orang yang bisa menjadi juru damai bagi semuanya, bukan malah tambah perpecahan.
Karena greediness, keserakahan, membuat dirinya ingin sukses sendiri. Orang sebaiknya matikan saja. Itu apa bedanya dengan dunia? Saya nih ke Jepang, biasa tukang ngatur, tapi kali ini saya diatur. Saya punya temen yang seorang temen dari Jateng, temenannya udah 30 tahunan, udah lama gitu. Dia seorang pengusaha yang sederhana, tapi dia bisa bayarin beberapa orang tiketnya, hotelnya. Dan dia jalan tertatih-tatih, capek, lelah, kena usia. Saya tanya kepada dia, you tuh ya, saya kan karena udah teman baik, itu apa visinya sih? Ya, bayarin orang, you sendiri ikut, capek-capek, makan sama kita di Family Mart, makan ramen ya ramen, makan chicken nugget semua. Dia ngomong begini, istriku juga ngomong begitu, bayarin mah bayarin, bapak gak usah capek-capek, papa. Tuhan tuh bicara sama saya, kamu ini bukan hamba, kamu itu sahabatku. Aduh, sambil nangis, Tuhan bicara sama saya, kamu bukan hamba, kamu sahabat. Jadi saya ikut nangis, karena saya bukan sahabat Yesus. Saya mikirnya, kunaon, kenapa begini, why? Saya di Jepang, nuntun dia. Saya ini pejalan cepat. Kalau jalan rombongan tak tinggalin semua yang Putri Ayu semua. Tapi di Jepang harusnya jalan 5 menit, jadi 25 menit, berhenti dulu di trotoar, duduk dulu, nemenin dia. Terus di setiap airport saya lari-lari cari wheelchair, kursi roda, dan saya ngedorong. Ternyata kalau di Singapura, aduh jalan 2 kilo 3 kilo pakai, saya ngedorong ini sampai keringetan, padahal AC itu dingin sekali gitu. Dia ngomong begini, Pak Daniel, terima kasih banyak. Kenapa Pak Daniel harus susah-susah? Saya ngomong, saya pengen jadi sahabatnya Yesus. Kalau jadi hamba, semua rahasia gak bakalan diutarakan. Kalau sahabat, curhat. Kalau kita sama sahabat, deposito kita juga ketahuan, kita bisa curhat. Betapa banyak kita nih hanya jadi hamba, cuman minte, tapi never give. Give your presence, your blessing, your comfort, your attention, perhatian, hak, right, your rights. Jadi, kalau kita lihat di sini, apakah benar mezbah itu bisa mengubahkan suatu kota, satu bangsa? Dulu beberapa teman tahu bahwa kita ini punya pendoa dari Bangka, namanya Sri. Tahun 2000-an saya katakan, Sri, kamu orang Bangka, kamu pulang ke desa. Ternyata di desanya itu dia tuh miskin sekali. Itu namanya di Dusun Tuing, Desa Mapur, dan tempat dukun-dukun. Jadi penduduk di sana terisolasi, miskin, terkutuk, kebodohan, dan penduduknya dikuasai dukun-dukun. Bahkan pendoa ini pernah juga ditangkap karena kristenisasi, isu kristenisasi. Infrastruktur buruk, dan dari waktu itu tuh dari Pangkal Pinang ke situ tuh bisa
6 jam mungkin karena kayak kubangan sapi gitu jalannya. Dia mulai doa di hutan. Dan dia katakan, I make covenant. Karena Pak Daniel ngomong begitu. Kataku, aku dibawa, satu saat dibawa ke, aduh itu doa sambil nyamuk. Sampai dia bikin rumah doa di kampung, di tengah hutan itu dari kulit kayu karena nggak ada duit. Jadi saya doa di situ, kata saya, ini tanah siapa? Nggak tahu. Kok nggak tahu? Kamu ilegal berarti, jangan-jangan ini kayu juga ilegal logging, kata saya. Can you make covenant? Iya, Bapak yang suruh aku kembali kok ke tanah, padahal aku udah enak di Bandung. Kataku, you can change, you can make a change. Tahu nggak? Itu tanah kebeli berapa hektar. Saya kumpulin uang waktu itu, saya serahkan dan dibangun sekolah di situ. Ada rumah hantu disebutnya karena banyak penampakan di hutan itu. Kata saya, kamu tinggal di situ, usir tuh setan, jadi rumah hantu, diubah jadi rumah Tuhan. Dan dia tinggal di situ sekarang. Desa ini jadi desa ternama, desa wisata, bahkan my home di sana akan mau bangun villa-villa untuk rumah doa. Ternyata di sana sudah dibangun tambak udang terbesar dan ditemukan uranium. Dan sekarang pergi ke sana nggak usah 6 jam, 1 jam dede, indah sekali. Kalau nanti kapan aku ke Bangka pada ikut ya, ceritaku nggak bohong. Ikan-ikan besar-besar di sana, dan itu tuh ternyata gunung-gunung yang tempat bekas galian liar daripada timah itu, ngegunung-gunung kan itu tuh jadi racun juga ya, danau-danau. Ternyata danaunya tuh bisa dipulihkan jadi indah, dan gunung-gunung itu tuh jadi pasir yang putih itu jadi pasir kuarsa, dan ternyata pasir kuarsa ini bahan untuk bikin keramik terbaik sedunia ada di situ. Siapa yang ciptakan? Tuhan. Tapi kenapa seringkali tidak menjadi berkat? Ya, sampai wortel kata siapa harus di gunung, ternyata di pantai bisa. Bawang di pantai bisa, padahal pasir. Kok bisa sih? Stroberi kok bisa sih? Nah, Bapak Ibu sekalian, bangsa-bangsa sedang menunggu Indonesia. Rumah doa bersama di Yerusalem. Bulan ini habis kontrak. Apakah saya nih harus kirim proposal ke kalian? Pasti nanti kami doakan. Pasti jawabannya kan begitu. Yang kita butuhkan duit sebetulnya, bukan doa. Tapi iman itu, saya dapat firman itu mengenai Gideon. Gideon itu punya serdadu 32.000. No, kata Tuhan. Saring lagi, cuman tinggal 300. Dan Gideon itu di tempat yang salah, ada di dalam pemerasan anggur, dan Tuhan kata, bangkit, aku akan pakai kamu dengan orang sedikit. Aku datengin waktu itu satu pemilik apartemen yang lebih gede, 2 kali lipat dari rumah doa yang dulu. Itu berandanya bisa jadi untuk barbeque. Memandang kita dengan pakai tangan begini, Indonesia. Lihat kita dari kaki ke kepala, kaki ke kepala. Kita nih kayak orang gak layak. Dia pakai ini, dia tinggal di Amerika, bos. Kita nggak bisa ya, berisik. Nggak boleh ya banyak orang di sini. Oh,
Oke, fine, kata saya, no problem. Aku hanya mau melihat saja. We come from Indonesia. Terus saya ngeliat, how much? Udah sombongnya minta ampun. Terus saya buka HP saya tunjukin foto-foto. Nih, kita kesini. Indonesia nggak lebih maju dari negara, tapi kami datang untuk memberkati. Yulia, nih kata saya foto-foto ini. Kita memberi makan ke tentara-tentara IDF. Kita gini. Terus kata saya, kalau lu lagi ngapain? This is your nation. This is your people. Because we believe as Christian, we believe all the prophecy, all the words from the Lord who bless Israel will be blessed. Aku katakan, siapa yang akan memberkati akan diberkati. Saya sampai tunjuk dia. What are you doing, sir? Kami dari Indonesia datang untuk berdoa dan memberkati, bukan hanya doa. That's why I come and give mercy to us. Gitu. Dia ketawa mercy. Mereka ke pojokan runding gini. Ngomong nggak tahu lah. Aku cuma punya syarat, nggak ada uang. Cuman ini bisa bayar nanti 5 kali. Nggak mau bergerak, naik, nggak mau apa, gimana. Dan ternyata akhirnya dikasih 5 kali. Dan pembayaran pertama ada yang ngasih di luar ekspektasi orang yang ngasih itu. Seorang hamba Tuhan yang lagi ngebangun. Nanti kedua, ya lihat aja. Nanti seri kedua, nanti saya akan khotbah. Seri ketiga, saya akan khotbah. Tahu nggak? Orang yang ngasih ke kita itu, yang pertama ngasih ke kita, untuk pembayaran awal itu, ada kiriman 5 miliar, gak tahu namanya siapa, NN. Jadi ada terobosan bagi bangsa-bangsa. Saya bukan ngomong bohong loh ini, ya. I'm talking the truth and I'm walking with the truth, dan the truth hanya dia, bukan aku. Jadi kita nanti tanggal 25 Desember, oh my God, ini sebenarnya kuncinya yang tidak akan kembali lagi, di mana kita akan preach the gospel di Harmagedon. 200 orang, dan mereka udah setting semua, dan 200 orang tidak ada orang Kristen satupun. Kenapa nerima orang Indonesia? Karena kita bangun kanopi. Kanopinya ditulis My Home Indonesia, di titik 0 dunia kiamat, Armageddon, di mana sepertiga penduduk bumi nanti akan mati. Di situ kita akan doa minta kemurahan daripada Tuhan. Kok bisa terbuka jalan? Kenapa kita orang Indonesia dipakai? Apakah kita lebih pintar dari orang lain? Enggak, kita nih kelas sapi. Nanti Christmas dan Hanukkah itu adalah hari pentabisan bait suci, di mana Yesus juga ada di situ, Yohanes 10 ayat 22. Dan ini nggak pernah akan terjadi lagi sampai 19 tahun ke depan. Apakah 19 tahun ke depan saya masih hidup? I don't know. Ketika pintu terbuka, I don't want to miss it. Nanti perlu makan 200 orang, perlu beli. Kata saya, udah nanti kan Christmas ya, kita mau makan ini aja, turkey, kata saya. Turkey itu kalkun. Aduh, kata saya salah ngomong. Ini kayak jangan-jangan itu binatang haram gitu kan.
Ternyata Hanukkah itu harus makannya Turki. Kalkun. Tuh, gua ngomong begini, berapa harga kalkun lagi gitu kan? Pokoknya gini, berseri deh, too much to talk. Dan saya nggak mau COD, cuman omong doang. Lihat aja nanti, kita nggak akan berhutang. Siapa yang akan memberkati akan diberkati. Karena Tuhan suruh kita memberi makan. Matius 25. Oh my God. Siapa yang mau menabur silahkan nabur. Anda nggak tergerak tuh nabur, fine, no problem. Karena ini proyeknya Tuhan. 22 Desember kita akan berangkat sampai 29. Bagiku udah nggak bisa nunggu lagi nih kayaknya. Aduh Tuhan, next year I don't know. Ada bangsa-bangsa ngundang saya, Brasil ngundang, Peru ngundang. Aduh itu kota-kota negara yang nggak pernah saya. Peru, Argentina, Chili, dan wah banyak lagi. Saya harus selektif. Kenapa mendadak seperti ini? Apakah saya pembicara terkenal? Enggak juga. Punya kapasitas? Nih, kapasitas apa? Tetapi kita punya covenant, my home. Di Jepang ada my home Jepang. Oh my God, rumah doa segala bangsa di Nagoya. Dan saya pergi ke satu hutan namanya Aokigahara. Aokigahara itu ada tempat orang bunuh diri. Di mana negara Jepang itulah negara dengan rating tertinggi bunuh diri, khususnya anak remaja dan pemudi, anak-anak muda. Nah, ini adalah disebut lautan pohon Gunung Fuji. Tetapi ngeri banget. Saya pergi ke situ udah malam hari. Beberapa orang, waduh, kita nggak boleh begini, nanti serangan balik gini. Kata saya, kita mau bangun mesbah bagi Tuhan supaya nggak ada orang lagi bunuh diri. Jangan mencari setan, kita mau nyari Tuhan supaya kita minta hadirat Tuhan turun. Gak mau turun semua di mobil, ya udah aku yang mau turun aja. Itu minus berapa derajat. Kita di hutan itu, di pinggir hutan udah gelap. Kita berdoa di situ. Ternyata orang Brasil yang ikut kami, Pastor Daniel juga, dia ngomong begini, it's been too long. Kami menunggu sudah lama. We wait for too long untuk orang datang berdoa bersama dengan kita. Karena aku dapat visi untuk membangun mesbah doa di hutan ini, supaya ketika orang bunuh diri mereka akan bertemu Tuhan. Dan kita gak pernah diduga, gak pernah nyangka ada satu rumah oleh anak Tuhan dibeli 5 tahun yang lalu. Beli buat apa? Sekarang udah pindah ke Indonesia, balik lagi ke sana. Ternyata memang rumah ini disiapkan untuk kita jadi rumah doa dan rumah misi bersama. Welcome. Ya, yang kalian punya karunia menikmati, silahkan. Nah, kita, karena aku punya apa? Visi pergi ke Juli. Kalau Jepang, Tuhan, aku butuh rumah. Dikasih rumah. You can come with your friends, your student, just come. Saksikan yuk klip ini. Yuk kita saksikan. Di Jepang cuman 1% orang Kristen. Siapa yang mau jadi pionir? Yuk kita saksikan ini dulu. Saya ada di hutan yang namanya Aokigahara, yang di sini tempat ini sangat terkenal, angker, dan banyak orang yang bunuh diri. Dan
ini sangat terkenal di dunia, namun ada seorang yang memiliki roh kepahlawanan yang namanya Yokyu Sage, berusia 80-an tahun, yang menyelamatkan banyak pemuda-pemudi yang mau bunuh diri dan minum bersama dan tidur di rumahnya sampai mereka membatalkan bunuh diri mereka. Deixa eu montar uma igreja. Supaya kita bisa membuka sebuah gereja, ya. Lugar de 24 horas de oração. 24 jam orang berdoa di sini, saudara. E lugar onde as pessoas antes de se matarem, Deus trazer ela até Tempat di mana sebelum orang-orang yang akan bunuh diri itu Tuhan akan bawa ke dalam ruang tersebut. encontrar uma palavra de ânimo. Supaya mereka menerima firman Tuhan, menerima perkataan yang membangkitkan semangat hidup. Essa oração por vocês. Dan oleh sebab itu saya memohon doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersama-sama kita meminta kepada Tuhan untuk hal tersebut, ya. De vocês, memperkatakan Injilnya a pregar o evangelho do Senhor kepada setiap orang di Jepang ini. para todo mundo aqui no Japão, Engkau menjadi misionaris Yesus porque vocês são missionários de Deus yang menyelamatkan banyak que jiwa salva milhares de vidas melalui tutur katamu, através das suas palavras, melalui doa-doamu, através das suas orações, melalui uangmu. através dos seus bens. Engkau membayar jiwa-jiwa di sini. Você vai pagar as almas que estão nas mãos dos caras do inimigo. Mau mati, Você morrerá para essa nação, como o Senhor morreu para cada um de mau nós. mati untuk menyelamatkan jiwamu. Morreu para salvar todos nós. Demi nama Yesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome. Pertama ini akan dedikasikan rumah ini menjadi rumah doa bersama bagi bangsa-bangsa di Jepang. Mari semua angkat suaramu berdoa untuk bangsa-bangsa sekarang. Minta bangsa-bangsa. Minta bangsa-bangsa kepada Tuhan dan itu Tuhan akan menjawab. Tuhan akan berikan itu kepada setiap kita. Indonesia akan bangkit bersama dengan Brasil, Jepang, Argentina, China. Tuhan, kami akan bergerak bersama-sama. Negeri dari timur akan bergerak bersama-sama. Karena Tuhan yang terbaik Porque o dan Senhor tahu yang terbaik untuk kami sabe o melhor Tuhan para todos Yesus. nós. Dan keselamatan dari E Tuhan salvação Yesus que vem do Senhor yang akan Jesus, menyelamatkan suku que vai bangsa, suku salvar, daerah Senhor, di as setiap nações suku di seluruh muka bumi ini e Tuhan. em todo lugar nesse mundo. Oleh sebab itu Tuhan Por isso, Yesus, Senhor Jesus, Tuhan sendiri yang menyatakan o kepada Senhor setiap que vai hamba-hambamu falar pada com saat cada ini de nós nesse yang kami momento. menopang tangan E nós Tuhan colocamos nas dan nossas berikan mãos como pernyataan aliança, kepada Papai. setiap E fala hamba-hambamu com cada de akan nós, apa Pai, yang harus dilakukan sobre Tuhan o bagi que o kemuliaan Senhor quer Tuhan fazer, untuk Papai, menuai nesse lugar. jiwa-jiwa Para bangsa-bangsa podermos, bagi Senhor, Tuhan Yesus Senhor, ganhar mais almas sesuai para dengan cara Ti, Senhor, kehendak Tuhan, da maneira, da mengalir forma di como o dalam Senhor quer. Tuhan, di dalam Do pekerjaan jeito roh dan que o Senhor karunia roh, deseja, Papai, através do dan Teu bagi kemuliaan Espírito, Tuhan para a Yesus. Tua glória, Sekali Senhor. lagi Tuhan, bukan Mais uma vez, kehendak Senhor, manusia yang não jadi desejo da dan tidak humanidade ada que acontece, keuntungan di mas dalam sini não Tuhan, tem nada karena que nós semua vamos murni tirar untuk lucro, Tuhan Senhor, Yesus dan porque o bagi Senhor que kemuliaan nos Tuhan. nos dando direção para fazer, Pai. Dan Tuhan yang O membukakan Senhor, segala Senhor, que sesuatu abre yang as tersembunyi. portas. But the cross where Jesus took my shame. Luar biasa ya. Saya ini benar-benar setiap perjalanan kok ngalami terobosan-terobosan yang saya ini mau ke Karo, jujurnya minggu depan judulnya ini ke Karo, mau ketemu keluargaku di sana ya, yang aku kasih karena aku seperti mau bayar utang, tapi juga pengen mempersiapkan jalan untuk ke Jepang. Lah dikasihnya begini. Can you imagine? Tuhan selalu memberi beyond, lebih daripada yang kita harapkan. Gak pernah mikir soal begini, coba bayangin. Jadi hidup ini harus penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan wherever you are, dimanapun Anda berada, you have to bring the Shekinah glory.
Jangan kemuliaan diri, tapi kemuliaan Tuhan. Saya nonton TV pulang dari Jepang. Ya, karena saya duduk paling belakang, nggak tahu gimana pesawat penuh, duduklah di ekor di paling belakang. Pasti begini-begini ekornya gitu. Tapi saya harus menikmati. Saya kata, Tuhan bicaralah sesuatu. Jadi saya setel satu video. Celine Dion. Itu penyanyi yang favoritku, Celine Dion. Ternyata dia mengalami satu sindrom seseorang yang mengalami sindrom dari penyakit langka dari 1 miliar mungkin 1 orang, atau ya nggak tahu lah, dari puluhan juta katanya 1 orang. Dia punya pakaian mahal-mahal 1 gudang dengan sepatunya 1 gudang. Dia latihan suara ternyata berjam-jam supaya bisa dapat suara seperti itu. Tetapi dia ngomong begini, dia sudah gak bisa bernyanyi seperti dulu. Dia ngomong begini, I traveled the world many times, but I didn't see anything. Aku sudah travel ke seluruh dunia, kemana-mana, menjelajah bumi, tapi aku tidak melihat apapun. I miss the people, and I miss Celine Dion. Aku sudah kehilangan namanya Celine Dion, padahal dia namanya Celine Dion. Masa kecilnya dari 13 bersaudara dulu sampai nggak punya makan apapun, miskin sekali. Tapi akhirnya bisa menjadi kaya, bahkan suaminya pun kaya banget di Las Vegas. Tetapi dia sekarang mengatakan, I feel alone. I never come back again. Hidup ini sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Selagi ada kesempatan, gunakan kesempatan itu. Jangan hilangkan kesempatan. Every one of you and me chosen by God. Kau sudah dipilih, Tuhan gak pernah salah. Kau orangnya. Move forward. Tuhan kita sanggup melakukan perkara yang dahsyat, yang hebat. Jangan pakai pikiran kita mah penyakitan, pikiran kita mah lemah, pikiran kita mah teu aya artos, eueuh duit nah. Nah, penuh kekurangan, ini nggak bisa, itu nggak bisa. Kalau gitu jangan hidup, mendingan jangan hidup. Tetapi kita harus hidup full with the glory of God, sehingga apapun yang kita lakukan. Aku pengen belajar sesuatu, jadi sahabat. 14 sampai 16 Januari bukan jadi hamba. National Gathering. Tuhan memberkati panitia yang muda-muda mulai muncul, dan gerakan ini luar biasa ya. Jadi kita akan pilih 300 orang, gak banyak. Jadi siapa yang lebih cepat itu akan ini, jangan ngerewih gitu kalau bahasa Prancisnya kalau udah close nanti, karena ini di Lumajang, kota kecil, hotel-hotel udah di-book. Nah, tapi ini bobotnya global ya, internasional. Nanti ada fasilitator secara global yang akan mengkoneksikan bangsa-bangsa di dunia. Ada John Rob, ada dari Pakistan, ada dari India, ada dari China, ada dari Brazil, dan dari Manila. Ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Ini kalian akan terkagum-kagum nanti kalau dengar ceritanya. Dulunya dia pengamen ya, tapi sekarang bisa jadi gembala sidang dengan 5-6 cabang kalau nggak salah di Manila, dan memberkati ribuan orang setiap minggu ya. Luar biasa. Kita lumpuh orangnya, dan dia dengan istrinya nanti akan datang. Dan ini orang-orang yang dipilih di sini adalah orang-orang yang memang udah terpilih, tetapi juga masih banyak nanti hal-hal lain. Teman-teman kita yang lain akan share juga. Nah,
Bobotnya sangat internasional, meskipun kita buat di kota kabupaten di Lumajang, 2 jam dari Surabaya ya. Please help us, oke, teman-teman semua, jangan jadi tamu, jadi panitia buat kita semua, jadi host, karena kelihatannya sekarang juga bangsa-bangsa lain sudah kepengenan datang karena terinspirasi dengan Indonesia, kok ada kebangkitan sekarang gitu kan. Nah, jadi don't miss it, oke? Tanggal 14 sampai 16 Januari daftar buruan. Murah kok, cuma 600.000, 3 hari 2 malam itu yang di guest house, tetapi yang di hotel 800.000. Yang 800 saja, pilih yang 800, oke? Jangan malu-maluin, kita bukan orang miskin, amin. Kita mesti, namanya misi untuk global, tetapi juga kita mesti punya kapasitas ya.